Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sudah 1 minggu lamanya kita menjalankan ibadah puasa. Kita menjumpai nuansa Ramadan, yaitu bulan yang begitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang khusus dihadiahkan oleh Allah kepada umatnya, yang biasa kita kenal dengan Lailatul Qadar. Pembahasan tentang Lailatul Qadar itu bisa ditemukan dalam Quran Surat Al-Qadar yang pada kesempatan kali ini akan kita bahas. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih definisi dari Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu kan terdiri dari dua kata, Lailah sama Al-Qadar, susunan idhofah. Mudhof Lailah, Al-Qadar mudhof ilaih. Lailah artinya adalah malam. Selanjutnya Al-Qadar itu artinya apa? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Nah, di sini saya menemukan 3 pendapat arti dari Al-Qadar. Pertama, Al-Qadar diartikan sebagai ketetapan. Al-Qadar, takdir itu berasal dari kata yang sama. Jadi maknanya ketetapan. Kenapa dikatakan ketetapan? Nah, ini menurut beberapa ulama, pertama karena pada malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Qur'an untuk manusia. Tujuannya itu adalah sebagai penetap atau pengatur khitoh atau kehidupan manusia. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua, dinamakan ketetapan, malam ketetapan. Jadi Lailatul Qadar adalah malam ketetapan. Kenapa? Karena pada malam itu seluruh takdir manusia selama 1 tahun ke depan itu ditetapkan oleh Allah. Entah itu rizki, ajal, jodoh mungkin. Nah, itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar, dan ini berlaku untuk 1 tahun ke depan ketika kita menjumpai malam Lailatul Qadar selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan Lailatul Qadar adalah malam ketetapan. Yang kedua, Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Jadi Al-Qadar itu maknanya kemuliaan. Kenapa dinamakan kemuliaan? Karena malam itu merupakan malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lainnya. Jadi kemuliaan pada malam itu tidak ada bandingannya. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu dinamakan sebagai malam yang sempit, malam sempit. Jadi Al-Qadar itu maknanya sempit. Kenapa dinamakan malam yang sempit? Karena pada malam itu seluruh malaikat, banyak malaikat, tanazzalul malaikatu warruh. Jadi banyak malaikat yang turun ke muka bumi, sehingga membuat bumi itu terlihat atau terasa begitu sempit karena diliputi oleh banyak malaikat, ya. Jadi ada 3 makna dari Lailatul Qadar, yaitu malam ketetapan, malam kemuliaan, atau malam yang sempit. Itu makna dari Lailatul Qadar. Selanjutnya yaitu kemuliaan Lailatul Qadar. Untuk mengetahui bahwa Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang sangat mulia atau sangat diberkahi, itu bisa dilihat melalui susunan kata yang terdapat dalam Quran Surat Al-Qadar itu sendiri. Dalam Quran Surat Al-Qadar itu kata Lailatul Qadar itu diulang sebanyak 3 kali dalam 3 ayat. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada pengulangan kata Lailatul Qadar. Lah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kalau seandainya Allah itu ingin meyakinkan hambanya akan kemuliaan dan keagungan malam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu penggunaan kata wa ma adraka terdapat dalam ayat kedua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ketika Allah telah menggunakan kata wa ma adraka, itu berarti Allah ingin menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak atau hampir tidak terjangkau oleh akal manusia. Termasuk malam Lailatul Qadar itu tidak akan pernah, atau kita sebagai manusia tidak bisa menjangkaunya. Nah, ini
susunan seperti ini itu bisa ditemukan pada ayat-ayat yang lainnya, misalnya Quran surat Al-Qari'ah yang menjelaskan tentang hari kiamat, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Di situ menggunakan wa ma adraka. Itu menunjukkan kalau seandainya hari kiamat itu tidak atau hampir tidak terjangkau oleh akal manusia. Jadi kalau seandainya Allah itu menggunakan kata wa ma adraka, itu Allah ingin menunjukkan kalau sesuatu itu sulit atau tidak akan mungkin terjangkau oleh akal manusia. Itu bukti kalau seandainya Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Kemuliaannya, keberkahannya kita tidak akan pernah bisa memikirkan atau mengangan-angan, akal kita tidak akan pernah bisa menjangkaunya. Oke, selanjutnya apa yang terjadi di malam Lailatul Qadar? Pada malam itu Al-Quran diturunkan secara menyeluruh dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Itu bisa dilihat dari ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya maksudnya sungguhnya Allah itu telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya di sini menurunkan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Jadi ada dua tahap penurunan Al-Quran. Yang pertama, penurunan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, penurunan Al-Quran dari langit dunia ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, ini pertama kali itu terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Itu satu hal yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan atau tidak terhitung. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata alfi syahr, meskipun di situ dimaknai sebagai 1000 bulan, ada beberapa ulama yang mengatakan itu sebenarnya menunjukkan bilangan yang tidak terhitung. Jadi pokoknya malam itu adalah malam yang terbaik gitu aja. Yang terbaik terbaik berapa bulan? Berbulan-bulan, banyak bulan, dan tidak hanya 1000 bulan. Itu ada ulama yang mengatakan seperti itu. Maksudnya gimana? Maksudnya nilai kebaikan ibadah selama satu malam itu, malam Lailatul Qadar itu sebanding dengan ibadah 1000 bulan atau tidak terhitung lamanya. Nah, ini menunjukkan kalau seandainya sebenarnya Allah itu sangat sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Kalau seandainya dulu umat-umat Nabi terdahulu dikasih umur yang panjang, makanya mereka bisa beribadah dalam waktu yang lama. Tapi ketika umatnya Nabi Muhammad itu kan umurnya pendek-pendek. Nah, cara Allah untuk memberikan pahala lebih, memberikan nilai ibadah yang lebih itu dengan cara memberikan kemuliaan-kemuliaan di malam tertentu. Contohnya adalah malam Lailatul Qadar. Itu yang kedua. Yang ketiga yang terjadi itu adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat turun untuk mengamini doa manusia atau menyaksikan manusia melakukan kebaikan. Malaikat itu suka yang namanya kebaikan. Jadi tujuannya malaikat itu turun ke dunia itu adalah untuk melihat kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Makanya pesannya kalau seandainya di malam Lailatul Qadar itu kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Karena di situ kebaikan itu akan dilipat gandakan. Yang berapa banyak wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Yang jelas itu dilipat gandakan. Yang kedua karena dengan diturunkannya malaikat kita akan mendapatkan berkah dari malaikat, termasuk malaikat akan menyaksikan amal kebaikan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Makanya kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau amal soleh. Dan kebaikan di sini tidak hanya mencakup kebaikan ritual saja, ritual keagamaan. Ini luas, mencakup luas. Jadi kebaikan itu tidak hanya ritual keagamaan, sosial, ekonomi, politik, lingkungan. Nah, itu juga bisa dibilang kebaikan. Kalian buang sampah pada tempatnya kebaikan, kalian tidak menebang pohon sembarangan itu kebaikan. Jadi kebaikan itu sifatnya luas. Nah, itu dianjurkan ketika kita menjumpai malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kapan terjadi malam Lailatul Qadar? Kapan? Nah, ini para ulama berbeda pendapat.
Ada yang bilang malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir. Ada yang bilang 17 Ramadan, ada yang bilang 1 hari ketika Nabi Uzlah. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar cuma terjadi 1 hari dalam masa yang ada di dalam masa yang ada di dunia. Jadi cuma 1 kali doang, yaitu ketika Nabi Muhammad sudah di Gua Hira. Ada yang bilang ganjil 10 hari terakhir. Jadi malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang bilang malam ganjil di bulan Ramadan. Jadi para ulama berbeda pendapat, tapi yang paling masyhur yaitu malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena perbedaan inilah, maka sebaiknya kita melakukan kebaikan nggak hanya 10 terakhir bulan Ramadan pas ganjilnya aja, tapi di awal Ramadan seharusnya kita udah mulai melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan. Ya, pertanyaannya Aruh itu siapa? Kenapa kok nggak Aruh? Kalau seandainya, kalau pendapat sebagian besar ulama, Aruh sendiri itu Jibril, dimana sebagai Jibril. Tapi kenapa kok nggak langsung Tanazzalul Malaikah? Karena Jibril itu kan termasuk jenis dari malaikat kan. Dia disebutkan secara tersendiri, Tanazzalul Malaikatu warruhu. Ada malaikat, ada ar-ruh. Ada ar-ruh itu berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan ar-ruh sendiri itu adalah malaikat paling besar, entah itu siapa. Ada yang bilang malaikat jenis khusus yang khusus diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ada yang bilang itu bukan manusia, juga bukan makhluk. Yang jelas dia selalu berkhidmah kepada Allah. Ada yang bilang itu Nabi Isa yang turun. Ada yang bilang Al-Quran, ada yang bilang rahmat. Rahmat berarti kasih sayang Tuhan. Ada yang bilang itu yang turun adalah malaikat pencatat amal baik dan buruk, dan turun secara khusus untuk mencatat amal baik dan buruk manusia di malam Lailatul Qadar. Ada yang bilang itu Jibril ya tadi sebelumnya. Ada yang bilang ruh Bani Adam. Ruh Bani Adam berarti manusia. Ada yang bilang itu ruhnya manusia yang turun gitu. Tapi pendapat yang paling yang paling masyhur itu adalah Jibril yang turun di malam Lailatul Qadar, karena tugasnya malaikat Jibril itu kan sebenarnya satu, menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad. Nah, dan turunnya itu kan berarti kan ketika dia menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad. Nah, selain menyampaikan wahyu, malaikat Jibril juga akan turun, yaitu di kapan? Itu tepat ketika malam Lailatul Qadar. Terus ayat yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam Lailatul Qadar itu penuh dengan kedamaian sampai terbit fajar. Salamun sendiri itu maknanya secara bahasa itu damai. Damai itu bisa pasif, bisa aktif secara bahasa ya. Aktif artinya aktif dalam melakukan kebaikan. Kalau seandainya teman-teman menerima perlakuan baik dari orang, itu kan pasti akan mendapatkan kedamaian kan gitu. Kedamaian dalam hidup. Tapi ada yang damai yang pasif. Damai yang pasif itu artinya kalau teman-teman di bis, teman-teman diem aja, tidak melakukan segala hal, tidak tanya ketika ada orang yang ada di sebelah teman sampai nggak nanya. Nah itu damai tapi pasif, jadi nggak ngelakuin apa-apa. Dalam artian apa? Damai di sini adalah tidak bisa, ketika teman-teman tidak bisa memuji ya jangan memaki, kalau teman-teman tidak bisa memberi ya jangan mengambil hak orang lain, kalau seandainya teman-teman tidak bisa membantu ya jangan menjerumuskan. Nah, itu maka teman-teman tuh sudah secara pasif itu bisa menciptakan kedamaian. Nah, jadi kalau seandainya nggak bisa memuji jangan memaki kan gitu. Itu secara pasif sudah memberikan kedamaian sebenarnya. Nah, kedamaian dari mana yang didapatkan ketika malam Lailatul Qadar? Ada banyak pendapat yang bilang, ada yang bilang tuh kedamaian atau salam dari malaikat, ada yang bilang kedamaian karena terhindar dari kekurangan, terus ada yang bilang tuh kedamaian karena kita tidak mendapatkan atau tidak memperoleh kejahatan dari orang lain. Nah, itu sekilas penjelasan tentang Quran surat Al-Qadar, tentang malam Lailatul Qadar. Untuk kesimpulannya silahkan simpulkan sendiri. Yang jelas malam Lailatul Qadar adalah malam di saat kita harus melakukan kebaikan-kebaikan, tidak hanya ritual. Kebaikan di sini sifatnya luas, tidak hanya ritual-ritual saja.
bisa sifatnya lingkungan, artinya kita tidak merusak lingkungan, kita tidak mengganggu ekosistem, itu sebenarnya sudah melakukan kebaikan. Secara sosial kita senyum kepada orang, itu sebenarnya itu kita sudah melakukan kebaikan. Kita tidak menggunjing, itu kita sudah melakukan kebaikan. Kita tidak mencaci, memaki orang, itu sebenarnya kita sudah melakukan kebaikan. Itu maka ketika kita melakukan kebaikan, maka secara otomatis kita akan mendapatkan keselamatan di malam, mendapatkan salam artinya kedamaian balik dari malaikat di malam Lailatul Qadar. Jadi pas ya konteksnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.